Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suara Lintas Inspirasi. Semoga menginspirasi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedang bersama narasumber kita, Ya, Bapak Dr. Aris Tri Andreas Putra MPD. ya, terima kasih Mas Alwi sudah mengundang saya di podcast kali ini. Ya, Ya. Kali ini kita akan membahas tentang personal branding. Mungkin terkait dengan personal branding itu sendiri, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa sih personal branding itu? oke, oke, terima kasih Mas Alwi. Memang kalau milenial itu perlu yang namanya personal branding. Tapi untuk menjelaskan personal branding itu apa, kemudian bagaimana, kemudian untuk apa sih personal branding ini, kita mulai dari apa itu personal branding. Ya, personal branding itu kan terdiri dari dua kata, yaitu personal dan kemudian branding. Personal itu adalah diri, ya, diri, kemudian misalnya kemampuan diri, dan branding itu adalah cara apa, ada bisa istilah, bisa simbol, atau dalam kalau istilah pemasaran, branding itu adalah cara memasarkan. Nah, apa yang perlu dipasarkan sebenarnya dalam diri ini? Nah, jadi pada prinsipnya personal branding itu adalah proses pembentukan persepsi publik atau persepsi orang lain terhadap identitas dan keahlian kita. Begitu ceritanya. Jadi personal branding pada prinsipnya adalah sebuah pencitraan diri, pembentukan persepsi publik atau masyarakat terhadap kualitas diri seseorang. Jadi gitu, Mas Ali. Kita membentuk pola pikir atau persepsi masyarakat terhadap kita tentang kemampuan apa yang kita miliki. Sehingga dengan itu kita akan terjual oleh kualitas diri kita. Ya. Intinya personal branding itu mungkin tentang nilai jual kita kepada halayak ramai. Iya, betul. Salah satunya itu ya. Oke. Jadi ketika publik sudah terbentuk pola pikirnya mengenai dan mengetahui tentang kita, kira-kira apa yang perlu di branding pada diri seseorang itu? Oke, bagus. Nanti kita akan ya, bagus pertanyaannya ya. Nanti kita akan kembalikan apa yang perlu di branding itu adalah pertanyaan yang menjawab itu adalah personal. Karena yang memiliki kan yang perlu branding ini apa yang perlu sih yang ditunjukkan atau apa yang perlu dipasarkan ya, apa yang harus di show kepada publik. Jadi untuk mem-show diri kita hanya kita yang tahu ya. Oleh karena itu, karena kita yang diri kita yang tahu, pada prinsipnya manusia itu kan punya 3 potensi, Mas Ali ya. Potensi yang pertama itu adalah potensi pikir ya, potensi pikir lewat akal, kemudian potensi rasa lewat hati, dan potensi skill lewat gerak. Nah, 3 potensi ini misalnya kalau Ibnu Sina itu membuat triangle begitu, segitiga. Segitiga ini adalah manusia, dan kemudian di tiap sudut-sudut itu, sudut yang pertama adalah potensi akal untuk berpikir, di sudut satunya adalah potensi hati untuk merasakan, dan kemudian potensi gerak itu ya untuk membuat skill, Nah, sekarang kita bisa merasa misalnya kita sebagai seorang pengusaha, apa sih yang perlu di brand? Yang bisa di brand, yang di branding adalah produk kita. Tapi kalau kita misalnya sebagai seorang mahasiswa, Mas Ali ya, kalau kita sebagai mahasiswa, maka yang perlu di brand adalah yang pertama adalah fokus perkuliahan kita di mana. Misalnya jurusan biologi, jurusan biologi ya, atau ada jurusan geografi, hukum, kemudian ada misalnya pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat kualitas itu, apa yang tampil, apa yang lebih unggul, apa yang lebih unik pada diri kita itu. Misalnya kita kecenderungan untuk berkompetisi tinggi, kecenderungan untuk berlomba itu tinggi. Maka aspek itu yang perlu di branding, aspek itu yang perlu diberikan kepada mahasiswa. Jadi nanti Alwi bakal terkenal, Mas Alwi bisa terkenal akibat karena dia suka mengikuti lomba ya, dan dengan lomba itulah merupakan salah satu cara untuk membranding Alwi. Misalnya Alwi pandai beretorika atau pandai ya berpidato, nantinya pada pada event-event atau misalnya pada kegiatan-kegiatan Alwi akan dipanggil.
Misalnya ketua prodi ini akan panggil, Mas Alwi tolong konsepkan ini, saya mau bicara tentang ini. Karena Mas Alwi terkenal dengan brandingnya adalah mengkonsep dan berotorika, gitu Mas Alwi. Iya. Jadi yang perlu di branding pada diri seseorang itu adalah bakat terpendam yang ada pada dirinya. Bakat yang kemudian diasah, ya, diasah sedikit demi sedikit, difokusi sehingga Alwi punya identitas. Ketika orang bicara tentang berotorika, mengkonsep pidato dan lain sebagainya, oh itu ada Mas Alwi itu, gitu. Oh iya. Ya. Oke. Jadi bagaimana cara kita untuk membangun personal branding tersebut? Oke. Untuk membangun personal branding, mestinya yang pertama perlu ada media. Media itu adalah bagian yang sangat penting, urgen, baik masa tradisional, apalagi masa modern sekarang ini. Media itu penting. Jadi pandai-pandai menggunakan media. Misalnya begini, menggunakan YouTube misalnya, kemudian menggunakan misalnya podcast yang kayak gini ya, kemudian menggunakan Instagram, kemudian misalnya di-share melalui WA atau di-share melalui Facebook. Dengan cara-cara yang demikian, personal kita bisa terbaca oleh orang lain. Misalnya membuat organisasi, ya, Cara kita untuk membranding itu dengan membuat organisasi, membangun organisasi, kemudian organisasi itu ciri khasnya apa? Misalnya lintas inspirasi nih. Ini kan akan menjadi inspiring bagi generasi muda. Jadi fokusnya pada apa? Misalnya fokusnya pada mengembangkan diri, berdiskusi, kemudian mungkin ada sekolah-sekolah dengan tema-tema tertentu. Misalnya itu yang menjadi salah satu branding kita, sehingga orang lain ikut tertarik. Dengan cara yang demikian, maka kita menjadi eksis di masyarakat. Kita dibutuhkan masyarakat, dibutuhkan organisasi dan lain sebagainya. Gitu ceritanya. Iya. Jadi caranya adalah harus ada media sebagai tempat kita berproses. Ya, ada media untuk berproses dan untuk membranding, untuk menawarkan ke orang, untuk meyakinkan orang juga ada media. Baik medianya melalui kita sendiri atau melalui media-media yang misalnya elektronik, cetak, atau media-media yang sekarang ini yang sudah ini bahkan misalnya ada fenomena misalnya bagaimana ada bakat yang terpendam, kemudian itu di brandingkan dengan cara karena unik. Misalnya begini. Misalnya nih ada ini Vicky Naki. Tahu nggak Vicky Naki ya? Iya, Vicky Naki dengan kemampuan berbahasanya, dia kemampuan berbahasa tidak yang lain, kemudian dia coba showkan. Orang tertarik. Medianya apa? Media YouTube, medianya Instagram, bisa juga lewat TikTok. Tapi pesan-pesannya adalah pesan-pesan positif, membangkitkan semangat generasi muda untuk bisa mencintai bahasa, dalami minat kita, dalami keahlian kita, dan kita show lewat media. Tuh jadi terkenal. Gitu Mas Alwi. Iya. Jadi setelah serangkaian tadi dari pertanyaan-pertanyaan saya, ada nih pertanyaan terakhir. Sebenarnya untuk apa itu personal branding? Nah, kalau kita dalam taksonomi misalnya ada tingkatan namanya aktualisasi diri. Memang kita akui bahwa personal branding itu adalah ada juga kepuasan diri, salah satu aktualisasi diri. Tetapi pada prinsipnya personal branding itu bertujuan untuk memberikan share kepada orang tentang kita. Kita bisa membangkitkan semangat orang di luar sana. Kita menjadi aspek psikologi kan kita bisa terkenal begitu ya. Tapi bagi orang lain kita bisa berbagi. Kalau dalam misalnya literatur keagamaan, misalnya Nabi menjelaskan dalam hadisnya khairun nas amfa'uhum linnas. Khairun nas amfa'uhum linnas itu berarti bahwa sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Cara untuk berguna bagi orang lain kita branding, kita punya potensi supaya agar kita dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan cara demikian personal branding, personal kita, jati diri kita, identitas kita, atau diri kita, atau keahlian kita juga bisa berguna bagi orang lain. Bukan hanya di area sekitar kita, tapi bisa tersampaikan sampai jauh sana, melintasi samudra, melintasi budaya, melintasi buana, melintasi alam raya ini dengan kekuatan media yang sekarang yang dibangun. Jadi prinsipnya yang pertama itu adalah kita melakukan
identifikasi nilai-nilai personal yang dimiliki seseorang, apa sih keahlian kita, kemudian melakukan evaluasi itu, kemudian bantuan itu misalnya membuat website, membuat blog, membuat media-media ya, sosmed, kemudian asosiasikan diri kita dengan brand yang lain. Kita coba komunikasikan dengan brand yang lain, misalnya brand yang sesuai dengan kita coba ajak apa namanya, kolaborasi, collab namanya. Karena kalau kita kolaborasi, Mas Alwi ya, kalau kita kolaborasi, kita punya keuntungan dua. Hadis-hadis Nabi, kemudian bahasa-bahasa bijak para sahabat, bahwa orang yang melakukan silaturahmi dalam pandangan sekarang ini, silaturahmi itu kan membuat kolaborasi, akan dipanjangkan umurnya, misalnya dibanyakan rizkinya ya, dan lain sebagainya. Saya pikir begitu. Jadi pada intinya personal branding itu perlu, apalagi kita sebagai misalnya generasi muda, mahasiswa, dan pegiat-pegiat misalnya pengusaha-pengusaha. Makasih Mas Ali. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Walaupun di tengah kesibukan yang begitu padat, masih menyempatkan untuk di podcast pada kesempatan kali ini. Ya, cerita-cerita, berbagi agar generasi muda bisa membangun kualitas dirinya, mengenali dirinya. Karena kalau mengenal dirinya itu pasti bisa mengenal orang lain, mengenal alam ini, juga mengenal Sang Pencipta. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin sampai di sini dulu. Ya, terima kasih Mas Alwi. Senang berjumpa, sudah diundang Mas Alwi. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan yang lain juga saya masih sedia untuk membagi cerita pengalaman. Terima kasih, mungkin kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Alwi ya. Iya Pak.